Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan sholat atau ibadah-ibadah lainnya, ini sangat diutamakan di akhir-akhir Ramadan, yang mudah-mudahan sebentar lagi kita meninggalkan di bulan Ramadan ini. Bulannya bulan Allah, bulannya bulan maghfirah, bulannya bulan pembakaran. Barang siapa qiyamul lail pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qoma imanan wahtisaban fiha mahallahu lahu dunuban. Maka Allah yang maha pengampun dan sesungguhnya mengampuni sebesar dosa apapun, sebesar dosa lautan, budah lautan pada manusia tersebut di akhir-akhir Ramadan ini. Apalagi orang yang diberikan hidayah mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi, sehingga orang-orang tersebut tadi bila mana mendapatkan Lailatul Qadar itu demi Allah dialah yang paling lebih mulia. Sholat kita dibayar sampai 83 tahun 4 bulan
atau sama dengan 1000 bulan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan putus harapan karena masih ada. Utamakan di antara yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, karena tanggal 1 Ramadan ini jatuh di hari Selasa. Para ulama mengatakan di malam 29 ini malamnya Lailatul Qadar. Tapi tetap waktu, tempat itu rahasia Allah. Allah yang lebih tahu. Hanya syariat fikih mengatakan para ulama-ulama ini malam Lailatul Qadar ini diantaranya di malam-malam yang ganjil. Ada sebagian ulama yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dia menukil bila mana tanggal 1-nya Ramadan hari Selasa, berarti malam Lailatul Qadarnya di malam 29. Biasanya nurangnya di pasar. Beda lain dari teman. Hanya beberapa detik, hitungan detik pun kurang dari detik tadi. Berapa menit? Berapa 60 menit apa? Detik seberapa detik nanya? Sekon. Second. Di antara sekon tadi itu lah nggak nyampe 1 detik. Cuman pas ngeliatin matahari, karena tandanya malam Lailatul Qadar sudah turun di fajar. Nanti fajarnya itu sinarnya tidak terlalu silau, tapi langitnya kemerah-merahan. Berarti malamnya itu sudah turun malam Lailatul Qadar. Tapi survei membuktikan ngeliatin matahari belum nih. Nah, berarti masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin. Jadi amalannya, Allahumma tuhibul afwa fa'fu anni. Ani ya, bukan anna. Kalau anna berjamaah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Nanti di akhir Ramadan kita diwajibkan membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Apa tujuannya zakat fitrah ini? Adalah untuk menyempurnakan atau tanda diterimanya ibadah kita, diwajibkan mengeluarkan fitrah. Ibadah 1 tahun, entah ibadah sholatnya, ibadah hajinya, terutama ibadah puasanya, itu yang menentukan gimana fitrah enggaknya. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah, berarti tidak diterima ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain setahun ke belakang. Makanya usahakan zakat fitrah wajib. Adapun fitrah ini yang kita makan setiap harinya. Setiap hari kita makan duit, makan beras. Jadi wayahna. Jadi jangan pakai fitrah langsung dengan uang. Emang ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi orang mikir lain. Orang jadi istilahnya beli dulu berasnya 1 fitrah diri sendiri. Baru berasnya tadi kita niatkan untuk mengeluarkan zakat yang kita makan sehari-hari. Jelas ya. Jadi jangan langsung. Kalau nggak biasa di sana mengadakan berasnya, berarti kita bawa beras dari rumah. Kalau nggak diterima ngomong kayak Ustadz mana itu? Man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asratu asya'a. 10 faedah zakat fitrah. 1, puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berzakat fitrah, baginya 10 keutamaan, 10 perkara. Dasarnya shadaqatul fitri laha asru hisol awwaluha sawamuhu soro yukbal.
Zakat fitrah punya 10 faedah. Pertama, puasanya diterima Allah. Yang keduanya, dirinya bersih dari dosa. Begitu kita mengeluarkan zakat fitrah, makanya dengan hati fitrahnya, ulah dengan sumut, ulah dengan apa namanya, mulutnya mengeluarkan jahar, mengeluarkan suaranya, hatinya betul-betul diniatkan untuk membersihkan ataupun agar diterima segala amal ibadahnya. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah fardu karena Allah, apa nabi zakat fitrah burun buat diri saya sendiri, fardu karena Allah. Yang ketiga, terbebas dari neraka. Jadi ngesperes kurang mitra maut langsung masuk surga tanpa hisaban dulu. Bisi penasaran dicoba. Nabi juga keterangan di sini. Lagi bisi penasaran. Syarat masuk surga kan harus mati. Enggak bisa baik kalau kalian kasih ke surga. Al-awwalu yaturu jasaduhu minadunubi wasani yu'taku minanar wasalisu basirul sauma makbulan. Yang pertama, dirinya bersih dari dosa-dosa. Yang kedua, dia dibebaskan dari neraka. Yang ketiga, puasanya diterima. Berarti tinggal seberapa ya? Kaiji naon memang diteruskan ke yang ketujuh, ke yang keempat. Yang ke-1 tadi bakal woi game bae mas mau bincang kaiji non bu bakal diterima puasanya. Yang kedua, dirinya bersih dari dosa. Yang ketiganya, terbebas dari neraka. Yang keempat, berhak masuk surga, wajib hukumnya. Nukalima, keluar dari kuburnya dalam keadaan aman. Jadi manusia begitu Allah hidupkan lagi dari tulang ekornya, itu manusia yang tukang ngebohong di dunianya, itu mukanya sampai ke tulang-tulangnya, ke gigi-giginya hitam semua, kecuali manusia nunggus mitra bersih, bebas, aman. Jadi Allah menghidupkan lagi manusia dari pertama Nabi Adam sampai yang terakhir kiamat, menghidupkannya itu dari tulang ekor. Makanya tulang ekor itu kuat. Wa yaturu jasadu min dunihi yu'taku min niranihi fattaqi. Nomor 2, badan bersih dari dosa. 3-nya dibebaskan dari neraka. Yang keempat, berhak masuk surga. Yang kelima, keluar dari kuburnya dalam keadaan aman. Jadi mau dipek-pek, mau goreng. Sebetulnya dulu itu kalau bukan emang permintaan Rasulullah, setiap orang yang ngebohong itu langsung hidup ngebohong. Karena Rasulullah yang memohon kepada Allah, jangan sampai begitu karena umatku takut malu. Akhirnya Allah kabulkan. Makanya yang ngebohong bebas-bebas baik. Wasok ngabohong, mesti ngabohong masalah nipu baik. Yang keenam, diterima segala amal kebaikannya di tahun itu. Berarti setahun orang diterima 2014. Jadi selama amal ibadah setahun, dari Muharram ke Muharram kita diterima ibadah kita. Keenam, amal-amal kebaikannya di tahun itu Allah akan terima.
ketujuh, wajib baginya syafaat di hari kiamat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Yang kedelapan, melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Jadi kita menginjak jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kesembilan, timbangan amal kebaikan menjadi lebih berat daripada kejelekan. Yang ke-10, faedah zakat fitrah, namanya dihapus dari daftar orang-orang yang celaka. Jadi nulis ke daftar ya, kita dihapus kok. Mau dia yakin di Allah terpeduli, di buku-buku negara orangnya tadi terpeduli. Oh, saya tak goreng. Nah, terpeduli Allah. Yang semua ditepok Allah langsung dihampura kabel. Gaweannya yang jaminan. Yamhu ta'ala ismuhu min diwan al-sakian 40 Ridwan. Wa inna ma sadaqatu fi Ramadan takunu ahlaso Zukira Rahman. Sedekah saat puasa Ramadan membuat lebih ikhlas. Sedekah bertujuan meringankan beban dan membantu mereka menikmati hidup. Nah, itulah tujuan sebetulnya kita diwajibkan untuk berpuasa, biar merasakan bagaimana orang-orang yang sulit, yang susah untuk makan dan minum. Biar kita semua merasakan apa penderitaannya itu. Makanya sedekah saat puasa Ramadan membuat akan menjadi ikhlas. Sungguh sedekah pada bulan Ramadan lebih ikhlas, zikirlah ke Maha Rahman. Sesudah sedekah banyak kita berzikir sama Allah. Dengan bersedekah sama dengan berzikir. Bersedekah lebih tinggi daripada zikir. Membangun hubungan sosial dan tali kebersamaan, menghindarkan murka Allah, menjaga diri dari kesombongan. Jadi lengit supaya lengit kesombongan orang. Karena suatu amal ibadah kita yang terus kita umbar-umbarkan akan Allah hilangkan keberkahannya tadi, akan Allah hilangkan pahalanya tadi. Datang saya tak. Jadi sudah apa yang sudah kebaikan-kebaikan kita, tolong ke depannya jangan sampai orang-orang tahu. Biar amal segala amal ibadah kita ini tidak sia-sia. Dan untuk kesulitan, beban, segala kesedihan kita, di hati kita harus segera dilenyapkan, biar Allah segera menghapus dari kesusahan, kesedihan kita itu sendiri. Jadi jangan terus diingat, dicoba dihilangkan kesusahan kita, beban kita, insya Allah dijamin 1000% bisa hilang semua beban-beban yang sedang kita hadapi. Caranya hanya kita bisa jangan terpuruk dengan permasalahan beban-beban itu sendiri. Maka akan Allah segera akan lenyapkan dari segala kesusahan itu sendiri. Jadi simpel, kalau kita ingin cepat bebas, kalau kita cepat terlaksana, hilangkan segala beban-beban di hati kita. Karena orang-orang sabar itu adalah hatinya tidak beban. Sesuatu hal yang tidak dibebani gampang diatasinya. Dan tidak ada hubungan dengan urusan pekerjaan, tidak ada hubungan dengan urusan bisnis, manusia. Masalah pribadi kita masing-masing antara kita dengan Allahnya. Tidak ada hubungan dengan siapapun. Makanya jadi cerminan hidup, bila mana ingin cukup, selamat, sehat, baik, selamatkan hati kitanya sendiri. Dari sekarang hatinya dibikin semail. Si Rahman ya, mulai ucing berucing, biraha meong-meong.
Sadaqata tadfa'a ghadaballahi wa ra'atil kibra lisan lillah. Sedekah bisa menolak murka Allah, jaga dari sombong ikhlas karena Allah. Kalau sudah lillah, apapun juga pekerjaannya tidak akan lelah. Karena kitanya sudah ikhlas, sudah lillah. Biarpun apa yang kita hadapi yang tidak kita inginkan, kita istilahnya bisa menerima segalanya. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu syariat khusus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat wajib zakat fitrah, satunya Islam. Jadi lamun lain Islam itu wajib zakat fitrah. Yang kedua, mendapati waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Jadi batas zakat fitrah sebelum sholat Id. Jadi itu yang syaratnya. Jadi kalau lamun lewat di sholat Id berarti batal, tesak dina zakat fitrahnya. Orang-orang yang ketiga, orang yang meninggal dunia setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ia tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi di mana di antara kita ada yang meninggal, yang sudah meninggal, tapi belum nyampe ke akhir Ramadan ini, wajib difitrahkan. Di bijaannya kapan awalnya tanya opan nama nunggus momen nunggus eta ibadah manehna sapajan ngecek ke bulan Ramadan, keluarga kita atau siapa kita ini meninggal di bulan Ramadan, itu wajib zakat fitrahnya biar amal ibadah sebelumnya setahun itu diterima. Pahamnya? Itu sebelum kelewat daripada sholat Id. Ada kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada siang dan malam hari raya. Seseorang yang wajib zakat fitrah juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang wajib dinafkahi seperti kerabat, anak, dan istrinya. Makanya wajib. Anu bagusna memang diwakilan ku suami ulah pamajikana sekali-kali supaya salakina ieu mantep. Jadi aing ngaluarkeun zakat kana naon anu dijadikeun tanggung jawab urang. Jadi istri lebih baik dizakatinya oleh seorang suami, anak dizakatinya oleh bapaknya, biar dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Seorang suami, seorang pimpinan rumah tangga, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat yang ditanggungnya. Seseorang yang wajib zakat fitrah juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi senajan kurang berkewajiban kurang ngajakat fitrahan, bapak itu wajib zakat oke. Ngajakatan batur, seorang anak aja, bapak anak ulang ngajakatan kakara. Pengertian makanan pokok, sesuatu yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah bahan makanan pokok setempat. Kalau kita kebiasaan makan jagung atau roti, zakat fitrah itu roti. Berarti lamun zakat fitrah nak duit, tiap harinya makan duit. Kotok itu bukir. Kotoknya digoreng. Waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan. Tetapi yang sunnah adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Itu sunnah. Jadi malam takbiran atau subuh sepeda salat subuh ngeluarkan zakat fitrah. Eta menang sunnah. Bukan keabdolan mah, abdol sekarang juga, cuman nggak punya mendapatkan sunnah di akhir.
haram mengeluarkan zakat fitrah sampai selesainya sholat hari raya tanpa ada ujur. Diharapkan oke urang ngahirkeun kecuali aya ujur eta urang beri parang. Duit. Jadi saurang ya rek nganterkeun zakat fitrah ka ditu. Itu alasannya. Sampai selesainya sholat hari raya tanpa ada uzur, seperti tidak ada mustahik orang yang berhak menerima zakat atau hartanya tidak ada di tempat jika ada uzur semacam itu, ia wajib mengkodok secepatnya. Yuk, waduh, lu kamera lah. Kadar yang harus dikeluarkan, kadar bahan makanan pokok untuk zakat fitrah adalah 1 sa'. Sa' adalah ukuran badan yang menurut Imam Syafi'i berarti 2176 gram atau 2176 kilogram. Berarti hampir kilo setengah, 3 liter setengah. Lain 3 liter setengah. Kurang temenan zakat. Itu pas karena menang diukur otomatis gram. Hukum mengeluarkan zakat kimah atau zakat uang. Ulama madhab Syafi'i, Hambali dan Maliki menyatakan tidak cukup, tidak boleh. Menurut mereka dalam zakat fitrah yang dikeluarkan harus makanan pokok, tidak boleh berupa nilai uang. Sedangkan menurut Imam Hanifah cukup boleh aja. Jadi hanya Imam Hanifah yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Yang lain Imam Malik, Imam Syafi'i semuanya tidak boleh. Harus dengan makanan pokok yang kita makan setiap hari. Mustahikin atau orang yang berhak menerima zakat ada 8 kelompok, 8 asnaf. 1, orang fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha layak yang dapat memenuhi kebutuhan. Ia hanya mampu membiayai hidupnya sendiri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya kurang dari 50%. Jadi nggak bisa dia menanggung akan keluarganya. Untuk dirinya sendiri pun hanya 50%, makan isuk nggak makan sore 50%. Eta bisa nerima zakat fitrah tadi ataupun zakat mal. Oke, yang kedua orang miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan 10.000 sedangkan penghasilannya hanya 7.000. 50% lebih tetapi kurang dari 100%. Kita orang miskin. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat ini adalah orang-orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah untuk menangani zakat. Amil meliputi pengumpul zakat. Dia berhak juga menerima zakat. Yang keempat, mualaf. Mualaf adalah pemeluk baru agama Islam yang keyakinannya masih lemah. Salah satunya tujuan pemberian zakat kepada mualaf adalah agar keyakinan semakin kuat. Maksud mualaf ini yang tidak punya pekerjaan, susah, bisa asup doing kayak tadi itu Kristen. Makanya didukung. Hari ini buka pekerjaan mau betul kudu sama. Rikob itu adalah para budak yang telah melakukan akad kitabah membayar cicilan kepada majikannya agar dirinya merdeka. Jarang kurang diurang mah ayeuna geus teu aya macam budak. Budak ieu jelema dibeli jadi bujang, jadi beli beli gaji teu. Nah, eta budak yang dimerdekakeun eta bisa narima zakat, namanya rikau. Gorim ieu anu barokah hutang bisa narima zakat. Lain dong sia ngaca
Jadi yang punya utang, yang sudah tua renta, yang nggak bakalan bisa untuk membayar hutang tadi. Lain ngarorang. Itu gharim namanya, adalah orang yang dililit banyak hutang yang sudah jatuh tempo.